Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan 3 hal besar kepada bangsa Yahudi. Dari ketiga janji tersebut, 2 sudah terjadi, dan hanya tinggal 1 lagi yang belum. Bangsa Yahudi merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, yang juga dikenal dengan nama Israel. Kata Israel berasal dari 2 kata, Isra, hamba, dan El, Tuhan, yang secara makna berarti hamba Tuhan. Nabi Yakub memiliki 12 putra yang kemudian menjadi 12 suku besar Bani Israel. Salah satunya adalah Yahuda, dari mana asal-usul sebutan Yahudi berasal. Allah mengutus banyak nabi kepada Bani Israel, lebih banyak dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Namun, mereka seringkali sombong, durhaka, dan malah membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan hampir saja membunuh Nabi Isa alaihi salam. Janji pertama, kehancuran dan pengusiran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 45. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Firman ini turun di Mekah sebelum kaum muslimin memiliki kekuatan. Dan ternyata, dalam sejarah, bangsa Yahudi telah 2 kali dibinasakan oleh kekuatan besar. 1. Kerajaan Babilonia. Di bawah Raja Nebukadnezar pada abad ke-6 Masehi. 2. Kekaisaran Romawi. Antara tahun 66–135 Masehi. Selain itu, dalam surat Al-Hasyr ayat 2, Allah juga menjelaskan bahwa Dia mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka sendiri karena kedurhakaan mereka. Mereka tidak menyangka akan diusir, tetapi Allah mendatangkan musuh-musuh yang menghancurkan mereka. Ini membuktikan bahwa janji pertama Allah, kehancuran dan pengusiran, telah terjadi. Janji kedua, kebangkitan dan penguasaan dunia. Setelah 2 kali hancur, Allah berjanji dalam surat Al-Isra ayat 6. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Inilah yang terjadi di zaman modern. Kaum Yahudi berhasil bangkit luar biasa dan saat ini menguasai banyak bidang seperti ekonomi, politik, teknologi, dan media global. Mereka juga berhasil merebut kembali tanah Palestina sebagai tempat tinggal mereka. Walaupun jumlah mereka hanya sekitar 12 juta jiwa dari miliaran manusia di dunia, mereka memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Bahkan, mereka menduduki wilayah Palestina dan menguasai Masjidil Aqsa hingga hari ini. Jadi, janji kedua Allah, kebangkitan dan penguasaan, juga telah terpenuhi. Janji ketiga, kehancuran total dan kemenangan umat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 8. Dan apabila datang saat hukuman bagi kedurhakaan, yang kedua, kami datangkan orang-orang untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk masjid seperti mereka telah masuknya pertama kali, dan membinasakan segala sesuatu secara hancur-hancuran. Ini adalah janji ketiga yang masih belum terjadi. Suatu saat nanti, bangsa Yahudi akan dihancurkan hingga tidak tersisa sedikit pun di muka bumi. Mereka akan dikalahkan secara total. Pada masa itu, umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, salah satu keturunan Rasulullah, akan membebaskan Palestina dan mengembalikan Masjidil Aqsa sebagai situs ibadah yang suci. Peristiwa ini juga akan menjadi salah satu pertanda besar datangnya hari kiamat. Dari 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. 1. Telah terjadi pengusiran dan kehancuran. 2. Telah terjadi kebangkitan dan penguasaan dunia. 3. Belum terjadi kehancuran total dan kemenangan umat Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersiap menghadapi tanda-tanda akhir zaman, dengan iman yang kuat, dan ilmu yang bermanfaat.